mempunyai banyak cerita sejarah yang tidak pernah terlupakan. Mulai dari cerita masa kecil yang menyenangkan, wisata, dan pekerjaan. Selain itu, Kota Malang mempunyai cerita tentang sejarah pergerakan musik cadas yang tidak akan ada habisnya. Sejarah musik cadas di Kota Malang sangat dikagumi oleh kota-kota besar di Indonesia. Dan bahkan, Kota Malang sempat menjadi sorotan metalhead di kota-kota besar Indonesia. Anda suka musik metal, ya kita saudara. Metal itu urusannya adalah brotherhood kan, seperti itu. Jadi nggak memandang umur, latar belakang, ras, dan sebagainya. Di metal semua sama kok. Anda akan terus dianggap tetap muda. Musik cadas atau musik underground Kota Malang cukup terdengar segan di berbagai kota besar. Siapa sih pelaku pergerakan musik cadas di Kota Malang? Ya, mereka adalah Mas Oo dan Mas Samak. Mari kita ulas sejarah pergerakan musik cadas di Kota Malang dengan narasumber dan pelaku pergerakan musik cadas di Kota Malang. Rotten Corps adalah band bergenre death metal yang berdomisili di Kota Malang. Rotten Corps terbentuk pada pertengahan tahun 1994 dengan personil pada saat itu adalah Gobel sebagai vokalis, Adit sebagai gitaris, David sebagai basis, dan Anton sebagai drummer. Rotten Corps pertama kali tampil pada sebuah event parade bulan November tahun 1994 di lapangan Singosari Malang. Rotten Corps merilis fisik demo pada awal tahun 1995 yang berisi 5 track dan direkam secara semi-live. Pada saat itu, rilisan fisik Rotten Corps mencatat 10 biji untuk kebutuhan promosional dan diterbitkan dengan self-release. Pada masa itu, di Indonesia hanya kaset pita yang dapat digandakan. Dan pada tahun 1997, Rotten Corps mengikuti sebuah kompilasi Ultra Hinox di Malaysia. Kalau menurut aku metal itu apa ya? Ya cadas, yang jelas musik keras, mungkin lebih rock yang lebih dikencengkan aja. Tahun 2010 hingga 2015, metalhead di Kota Malang menjadi sorotan kota-kota besar di Indonesia. Dan di tahun itu pun adalah tahun kejayaan para metalhead di Kota Malang. Bahkan, band di kota-kota besar Indonesia sangat ingin menampilkan karya mereka di Kota Malang. Karena para metalhead Kota Malang sangat kritis dengan karya yang ingin ditampilkan. Kota Malang sempat memiliki slogan, "Kami tidak segan-segan melempari jika skill kalian di atas panggung memalukan, dan jangan mengaku band besar jika belum unjuk karya di Kota Malang." Ya, dengan slogan tersebut,
band yang menampilkan karya musik di Kota Malang akan terbentuk dan akan lebih baik dalam bermain musik. Metal saat itu memang lagi digemari anak-anak muda. Kalau komunitas, dulu ada komunitas TSC namanya, Total Sabar Community. Itu lebih ke komunitas pencinta-pencinta musik-musik. Dulu bilangnya sih bukan metal sih, pencinta musik underground lah, katakanlah gitu. Musik metal mulai ada pergerakan di era banyaknya festival-festival pelajar tahun-tahun 90. Saat itu mungkin aku dan kumpulanku lah masih istilahnya masih SMP. Saat itu era festival di Malang hampir tiap minggu ada. Zaman dulu, kalau dulu tempatnya mungkin di Gor Pulau Sari atau yang sekarang jadi mall supermarket kayak gitu. Nah, di situ awal ketemunya para pencinta metal di Malang. Teman-teman di Malang banyak berjejaring dengan teman-teman di luar kota. Waktu itu dekat dengan tongkrongan ya anak metal di Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, Surabaya kayak gitu. Seringnya sih menukar band ya, tukar band main di sana, kemudian band katakanlah band Bandung main ke Malang seperti itu, manggung di sini ikut acara, kemudian lain-lain jejaringnya. Ya waktu itu teman-teman dengerin musik lewat kaset, banyak barter kaset. Dan saya sama teman-teman juga bikin zin waktu itu, hanya saling barter zin ataupun rekaman gitu, demo-demo lokal gitu dari di kotanya masing-masing. Iya, kalau di scene ya tentu akan banyak proses regenerasi ya. Ada yang sudah masa remaja, menginjak masa kuliah, bekerja atau berkeluarga, seperti itu pasti dibutuhkan proses regenerasi, tukar pengalaman, transfer informasi. Saya pikir di mana-mana juga seperti itu. Ada juga yang terus bertahan di usia berapapun ya tetap menjadi metalhead, katakan seperti itu. Itu pasti itu proses yang alami, dinamika dalam scene di sebuah kota atau dimanapun juga akan seperti itu. Ya, kalau soal batasan dalam antar generasi gitu, katakanlah gap gitu, kudunya kalau di metal itu nggak ada sih. Secara kultur atau budayanya pun nggak mengenal batasan. Karena di metal itu semua sama aja. Sepanjang Anda suka musik metal ya kita saudara. Metal itu urusannya adalah brotherhood kan, seperti itu. Jadi nggak memandang umur, latar belakang, ras dan sebagainya. Di metal semua sama kok. Anda akan terus dianggap tetap muda kalau di scene metal itu. Semua akan sama, nggak peduli tua, senior, junior itu seharusnya nggak ada sekat-sekat seperti itu. Kultur idealnya sih seperti itu. Dan saya pikir yang terjadi pun mau di belahan dunia manapun metal akan tetap seperti itu. Doesn't
Bagaimana musik metal bisa terus bertahan di Malang ya, pertama ya harus diisi dengan orang-orang yang penuh passion sih, penuh gairah untuk mengembangkan scene yang suka musik seperti itu. Yang penting sih produktif aja sih, terus-terus berkarya, apapun itu ajar aja. Saya pikir kalau itu yang bikin scene di sebuah kota ataupun di Malang itu bisa dinamis, produktif, itu kuncinya di situ sih, terus-terus saja berkarya, bikin apapun itu, apapun juga. Kota Malang ternyata memiliki sejarah pergerakan musik cadas yang luar biasa, dan di kota ini mengungkapkan banyak cerita. Mari kita sadari bahwa tanpa memandang umur dan latar belakang adalah kunci untuk mempertahankan kultur pergerakan musik cadas di Kota Malang. Yes, metal has no boundaries.